Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk bantu analisakan saham-sahamnya. Jadi di sini kita sudah rekap saham-saham apa aja yang akan kita bahas dan saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman semua yang bagi yang ingin bergabung bersama kita di trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman nanti dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, nanti ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman itu akan kita masukkan dalam dua grup, yang dimana di sini ada grup satu. Di sini kita bisa saling berdiskusi, dan di satu sisi di sini ada satu grup yang dimana hanya saya yang bisa sharekan segala macam informasi, supaya ketika saya ada informasi berita atau saham-saham yang menarik, teman-teman tuh informasinya tidak tertimpa dengan chatting teman-teman yang lain gitu. Jadi untuk informasi lebih lanjut nanti teman-teman dapat berkomunikasi dengan saya, teman-teman boleh klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nah, seperti biasa, kita akan kembali melihat indeks kita terlebih dahulu, yang dimana seperti yang teman-teman perhatikan, indeks kita masih mampu bermain di atas area supply-nya. Ini di sini teman-teman perhatikan dia masih berada di area supply zone-nya. Jadi, besar kemungkinan dalam waktu beberapa minggu atau bulan, areanya ini dia akan break, teman-teman. Areanya ini akan break. Jadi ya kita tinggal tunggu aja time-nya kapan dia untuk break area 7268 ini. Nah, ketika dia mampu break di atas 7268, tentu itu bisa menjadi suatu signal bagi kita untuk menaikkan tingkat profil risiko kita, teman-teman. Karena apa? Karena ketika harga dia mampu break di area ini, tandanya demand atau buyer itu, power buyer itu sudah tidak memperdulikan masalah harga, teman-teman. Jadi di situ yang kita butuhkan. Ibaratnya gini, seperti yang teman-teman ketahui pada waktu masanya sepeda ya, waktu masa sepeda itu, teman-teman perhatikan tuh harga sepeda, masyarakat sudah tidak peduli lagi ya harganya mau naik 2 sampai 3 kali lipat. Orang akan beli sepeda itu, teman-teman. Jadi yang kita butuhkan itu psikologi market itu seperti itu. Jadi kalau seandainya dia benar-benar break area suatu neckline ini, tandanya apa? Buyer itu sudah ngotot gitu. Buyer itu sudah ngotot dan besar tandanya harga akan terus rally, terlepas ada suatu liku-liku atau riak-riak yang akan terbentuk seperti koreksi, teman-teman. Itu yang kita butuhkan. Jadi sebenarnya secara overall indeks kita masih bagus-bagus aja. Ketika dia mengalami suatu koreksi yang sehat, teman-teman boleh manfaatkan momentumnya untuk cari saham-saham apa aja yang benar-benar yang benar-benar berada di area base price atau di demand zone-nya gitu. Oke. Nah, kita akan langsung saja, teman-teman. Saham pertama yang akan kita bahas di video kali ini ada saham Raja. Nah, ini saham Raja, teman-teman perhatikan ya. Di sini dia naiknya sudah sangat signifikan. Di sini teman-teman perhatikan dia sudah sangat signifikan. Namun ada hal yang harus teman-teman perhatikan nih. Ada hal yang teman-teman harus perhatikan dan teman-teman bisa jadikan suatu spekulasi ya. Teman-teman bisa jadikan suatu spekulasi. Ingat ini judulnya spekulasi. Jadi kalau seandainya teman-teman yang tidak risk taker atau tidak berani mengambil suatu keputusan risiko, lebih baik hindari saham yang seperti ini, teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa adjust seperti ini dan teman-teman bisa simpulkan bahwasanya apapun ceritanya saham ini nggak boleh break di bawah 885. Karena ketika dia benar-benar break di bawah 885, besar tendensinya harganya akan coba drop gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman besok ingin coba spekulasi trading buy di saham Raja ini, teman-teman bisa lakukan, namun ingat perhatikan area pembatasan risiko teman-teman. Jadi untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 885. Sebenarnya sih low risk, teman-teman. Kita lihat dulu. Oh sorry, agak gede juga teman-teman. Kurang lebih sekitar 5%. Jadi teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya besok dia masuk ke area ini, kalau seandainya dia masuk ke area ini 900 sampai 885 ini, 905 sampai 885 ini, ya teman-teman bisa coba spekulasi buy di saham Raja ini, teman-teman. Teman-teman bisa manfaatkan gitu. Namun perhatikan kalau seandainya dia benar-benar break di bawah 885 ini, ya mau nggak mau teman-teman harus melakukan pembatasan risiko gitu. Karena biasanya ketika saham benar-benar membreak suatu area key level penting seperti ini, ya kan dia break, kemudian dia akan penetrate ke atas, seakan-akan dia akan kembali, namun setelah itu dia akan drop.
Itu kebiasaan pergerakan suatu harga. Jadi pastikan teman-teman tuh mengerti resiko dan juga membaca structure market. Itu yang paling penting. Nah, itu untuk raja. Selanjutnya kita lihat saham Goto. Untuk Goto, teman-teman perhatikan saham ini menarik, teman-teman. Saham ini menarik. Jadi kalau seandainya teman-teman mempelajari suatu chart pattern, di sini ada sebuah chart pattern yang terbentuk. Teman-teman perhatikan di sini ada sebuah chart pattern yang terbentuk membuat suatu pola continue pergerakan gitu. Jadi di sini teman-teman perhatikan dia membuat sebuah pola penan, dan kalau kita coba turunkan time frame-nya, nah kita coba turunkan time frame-nya sebentar, saya adjust dulu. Nah, ketika teman-teman turunkan time frame-nya, di sini teman-teman bisa lihat ada suatu area yang bisa teman-teman jadikan stop loss. Misalnya teman-teman besok ingin coba spekulasi buy. Namun kalau seandainya teman-teman ingin menunggu suatu konfirmasi chart pattern ini terbentuk, teman-teman wajib tunggu dia break, teman-teman. Teman-teman wajib tunggu dia break. Sebentar kita lihat adjustment-nya dulu. Di situ terlalu jauh. Nah, teman-teman tunggu dia break di atas 332 ini. Jadi kalau seandainya teman-teman tipe yang menunggu suatu signal atau momentum, tunggu dia break di atas 332 baru teman-teman bisa entry. Tapi kalau seandainya tipe-tipe yang spekulasi atau kita katakan tipe yang melihat area supply and demand, ini areanya menarik, teman-teman. Ini areanya menarik. Jadi cukup stop loss di bawah 316. Jadi kembali ke teman-teman nih, apakah mau menunggu konfirmasi secara chart pattern atau teman-teman ingin entry di perdagangan besok. Kalau seandainya mau entry di perdagangan besok, lihat aja stop lossnya cukup hanya 3,5%. Jadi masih di bawah 4%, dan itu bagus untuk risk to reward ratio teman-teman semua gitu. Jadi kembali ke teman-teman, apakah mau menunggu dia break area key levelnya atau area konfirmasinya, atau teman-teman mau entry di perdagangan besok. Yang penting ingat jaga-jaga dengan stop loss. Oke, itu untuk Goto ya. Selanjutnya saham HMSP. HMSP. Untuk HMSP sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin entry, memang ini areanya bagus, namun saya pribadi melihatnya saham ini belum ada alasan untuk dia rally, teman-teman. Belum ada alasan dia untuk rally, dan belum ada alasan big fund untuk entry di saham ini gitu. Karena teman-teman harus ketahui chart ini terbentuk karena adanya inflow masuk ke saham ini. Entah dia bearish, entah dia bullish. Tandanya apa? Ada flow masuk itu secara in atau out. Itu yang paling penting. Jadi chart itu terbentuk karena perputaran flow itu atau uang itu. Nah, masalahnya kalau kita berpikiran sebagai big fund, belum ada sebenarnya alasan HMSP ini gitu, belum ada alasan terlepas nggak ada news atau tidak. Tapi kita bisa lihat ketika harga bergerak ke atas, tandanya apa? Ada flow mulai masuk di saham ini. Namun dengan harga yang sekarang atau structure yang sekarang, saya lihat sih belum ada flow yang benar-benar serius untuk entry di saham HMSP ini. Gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham HMSP ini sendiri, sebenarnya saya pribadi sih lebih baik coba mencari opportunity di saham yang lain, teman-teman. Karena saham ini cenderung akan cukup lama tidak kemana-mana gitu. Cukup lama pasti kemungkinan besar tidak kemana-mana. Itu saya pribadi. Namun kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk entry di saham HMSP ini atau tidak? Gitu, oke? Nah, baru tadi di grup WhatsApp juga tadi kita ada suatu orang nasabah menanyakan coba bantu cari saham yang bisa kita hold dalam jangka 1 tahun, namun yang berpotensi beggar. Nah, saya ingin sampaikan begini, bukan saya tidak ingin cari, namun kecil kemungkinan kita bisa dapatkan dalam waktu 1 tahun. Karena apa? Bukan saya katakan tidak mungkin ya, bukan saya katakan tidak mungkin, namun kita tidak bisa batasi dengan time-nya. Kita nggak bisa batasi time-nya. Karena ya bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Karena masalah time itu kita saya pribadi jujur saya tidak bisa memprediksi yang namanya time gitu. Kita tidak bisa memprediksi namanya time. Namun kita bisa mencoba menganalisa suatu pergerakan saham, kita bisa menganalisa suatu fundamental suatu perusahaan, namun kita nggak bisa menganalisa suatu time. Itu saya pribadi. Jadi
Kalau Bapak Ibu bertanya dalam 1 tahun ia berpotensi beggar, ya saya pribadi bingung juga jawabnya seperti apa. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu bertanya saham apa aja yang bisa kita hold dalam jangka minimal 1 tahun, ya jujur saya pribadi ada beberapa saham yang memang saya tidak tradingkan. Dan salah satunya itu ada INKP, bahkan saham SCMA juga. Jadi SCMA sendiri saya juga punya sahamnya. Saya kemarin punya barangnya itu di harga 240. Saya punya barangnya 240. Tadi saya coba buyback lagi di 224. Memang kena harga kita di 224. Namun harga saya nggak ke trigger gitu. Jadi orderan saya itu nggak ke trigger. Ya udah, kita lihat dulu besok strukturnya seperti apa. Apabila dia masuk lagi, saya akan coba buyback lagi saham SCMA ini. Jadi untuk SCMA ini saya memperlakukannya secara khusus karena apa? Saya memang nggak akan cut loss saham ini. Saya akan terus mencoba mengkoleksi saham ini. Jadi ada 2 area yang telah saya persiapkan untuk saya coba buyback terus saham SCMA ini. Kenapa saya ingin koleksi saham SCMA ini? Karena saya pribadi punya histori yang cukup bagus dengan saham ini, dan juga secara secara data dalam waktu 10 tahun di dalam tahun window dressing, saham ini mayoritasnya naik, teman-teman. Dan juga seperti yang teman-teman ketahui, dia pemegang hak siar Piala Dunia. Jadi besar kemungkinan tendensinya labanya juga akan meningkat gitu. Nah, selagi harganya masih berada di area-area ini, ya saya akan coba terus koleksi saham ini gitu. Nah, pertanyaannya apakah saya tidak akan melakukan cut loss? Ya, saya akan lakukan cut loss ketika analisa saya sudah tidak berada jauh atau analisa saya itu udah jauh dari pergerakan harga. Ya mau nggak mau berapa besar pun resiko saya wajib terima untuk melakukan cut loss, teman-teman. Jadi yang namanya kita investasi pun tidak lepas dari cut loss gitu. Jadi teman-teman tuh harus ngerti juga, yang paling penting teman-teman perhatikan saham-saham apa aja yang memang teman-teman ingin pegang dalam waktu long term gitu. Nah, saya pribadi saya pegang SCMA, dan target saya pribadi setidaknya minimal dia kena 270 sampai 304. Itu adalah area minimal yang akan saya perhatikan gitu. Jadi untuk SCMA sendiri masih ada potensi dia untuk naik. Setidaknya teman-teman perhatikan, dia pernah buat history itu sampai harga hampir 1000 nih. Teman-teman perhatikan di sini di 820, dan ini udah stock split ya. Harganya ini udah harga stock split kemarin. Jadi untuk SCMA sendiri kalau seandainya teman-teman kalau seandainya teman-teman bertanya saham apa yang bisa dipegang dalam medium term, sebenarnya kemarin INKP itu sangat bagus ketika dia masuk di area 7 ribuan, dan ini SCMA. Saya pribadi sih koleksi kedua saham ini. Selain perbankan ya, perbankan saya ada BCA dan juga BRI gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin koleksi saham ini, ya kembali ke teman-teman. Kembali analisa teman-teman fundamentalnya seperti apa, dan apakah teman-teman tertarik untuk coba koleksi saham ini dalam waktu medium term atau tidak gitu. Oke. Nah, kita akan lanjutkan di saham Bumi. Kita lihat saham Bumi. Ini saham Bumi juga teman-teman perhatikan, di sini dia sedang berada di area resistennya. Nah, di sini dia sedang berada di area resisten nih. Saya ingin beri masukan kepada teman-teman, ketika harga sudah berjalan seperti ini, jangan FOMO. Saya ingin katakan begitu. Jangan FOMO. Karena jangan pikirkan dia besok berpotensi naik 10%, 20%. Tapi pikirkan resiko teman-teman dahulu. Ketika teman-teman entry di market, pikirkan resikonya terlebih dahulu. Jangan teman-teman berpikirnya itu, saham ini berpotensi naik sekian. Jangan seperti itu, teman-teman. Tapi pikirkan dulu resikonya terlebih dahulu. Nah, kita kalau cerita saham Bumi, kita sudah pernah rekomendasikan sahamnya di area-area ini pada waktu itu. Ya kan, kita pernah rekomendasikan sahamnya di area-area ini, dan dia sudah pernah beberapa kali nih di retest kalau tidak salah di video saya yang beberapa waktu yang lalu. Dan kalau seandainya bertanya apakah bisa entry, saya lebih baik hindari saham ini, teman-teman. Karena di sini teman-teman perhatikan nih, dia pernah historinya ya. Kita pernah di tahun 2008, teman-teman perhatikan dia pernah di 8.000. Ya kan, dia pernah di 8.000. Nah, dia turun terus di sini. Dia masuk ke 50 pada tahun 2015. Dia coba bangkit, tidur lagi, ya kan? Baru di sini dia mulai bangkit. Teman-teman perhatikan, dia bangkit. Orang ketika harga bangkit di sini pasti berpikiran dia akan kembali setidaknya 1000. Kebanyakan pasti seperti itu, teman-teman. Ketika dia seperti ini, pasti orang FOMO-nya atau greedy-nya pasti semakin optimis. Saya yakin dan percaya itu. Nah, ketika dia retrace seperti ini, makin murah. Pasti orang berpikiran seperti itu nih.
Nah, ketika dia retrace seperti ini, semakin murah dikatakan orang. Dan lihat pada akhirnya, teman-teman, dia kembali ke 50 pada tahun 2020. Bayangkan teman-teman yang FOMO dia harga ini masuk ke 50. Berapa persen kehilangan teman-teman di portofolio? Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan, dia mulai bangkit kembali. Oke, dia mulai bangkit kembali dan di sini teman-teman perhatikan optimisme masyarakat atau para trader kembali lagi di saham bumi ini. Mulai kembali lagi. Dan kita nggak tahu apakah historinya akan sama seperti sebelumnya. Kita nggak ada yang tahu. Namun saya ingin katakan kepada teman-teman, ketika teman-teman ingin coba entry di saham bumi ini, bagi yang belum punya barang ya, perhatikan resikonya terlebih dahulu. Perhatikan resikonya terlebih dahulu. Itu yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai seperti histori sebelumnya nih. Saya yakin seperti yang saya katakan optimisme masyarakat tuh atau para trader tuh sangat besar di sini. Tapi siapa sangka dia masuk ke 50 dan itu nggak menutup kemungkinan saham ini bisa ke situ lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga harganya akan terus rally. Makanya yang kita butuhkan adalah price actionnya, teman-teman. Price actionnya. Nah, sekarang price actionnya dia sedang berada di area resisten nih. Ketika dia sedang berada di area resisten, rentan taking profit. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, saya pribadi katakan lebih baik wait and see. Pikirkan resikonya terlebih dahulu. Terlepas besok dia mau naik, whatever gitu. Terserah, teman-teman. Pikirkan resikonya terlebih dahulu, gitu. Oke? Itu untuk bumi. Selanjutnya BBRI. Nah, untuk BBRI sendiri, teman-teman perhatikan kita sudah buat roadmap-nya ya. Ini harga BBRI belum jalan kalau kita bandingkan teman-temannya seperti BNI, Mandiri, dan juga BCA. BRI ini harganya belum jalan sampai sekarang nih. Dan saya punya forecast ini adalah area entry pertama kita, teman-teman. Sebenarnya saham ini sih, kalau teman-teman perhatikan ini sangat menarik, teman-teman. Saham BRI ini sangat menarik. Namun kita kembali bicara time ya. Kita kembali bicara time itu kita nggak ada yang tahu. Teman-teman juga harus ketahui bahwasanya time itu nggak ada yang kita tahu. Nah, yang kita bisa forecast adalah yaitu mencari area titik entry, teman-teman. Yang bisa kita lakukan adalah mencari area titik entry. Nah, saya akan buat roadmap-nya. Saya akan buat roadmap-nya yang dimana kita temukan suatu area, kita bisa buat seperti ini. Kita akan buat roadmap-nya yang dimana kita mempunyai beberapa area titik entry, teman-teman. Kita mempunyai beberapa titik entry, namun saya yakin dan percayai dia kecil kemungkinan masuk ke area ini. Jadi kita coba nggak usah gunakan area ini karena kecil kemungkinan dia akan masuk area ini. Saya tidak katakan tidak mungkin, namun kecil kemungkinan, teman-teman, kecil kemungkinan. Nah, kemungkinan besar probabilitas yang bisa kita dapatkan yaitu di area 4150 sampai 4110. Kemungkinan besar. Jadi ada dua area entry yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu area pertama area 4250 sampai 4310 dan area kedua ada di 4150 sampai 4110. Secara overall saham ini sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Jadi selagi harganya retrace seperti ini membentuk suatu secondary trend, pastikan teman-teman punya sahamnya gitu. Jangan nanti ketika dia sudah rally kencang baru teman-teman bertanya kembali apakah masih bisa masuk atau enggak. Itu yang sangat disayangkan nantinya gitu. Oke. Sekarang kembali ke teman-teman, apakah tertarik untuk coba koleksi saham BRI ini atau enggak gitu. Selanjutnya saham ITMG kita lihat. Nah, untuk ITMG sendiri kemarin di laporan keuangannya keluar ada suatu tekanan jual yang begitu besar, teman-teman perhatikan di sini. Dia ditutup ARB, teman-teman perhatikan di sini ada suatu tekanan jual yang dimana dia break suatu key levelnya penting di sini. Namun ketika dia break area key level penting, ada suatu hal yang menarik untuk kita perhatikan dan cermati. Di sini ada suatu area demand yang terbentuk, teman-teman. Ada suatu area demand yang terbentuk. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham ITMG ini, teman-teman masih bisa pertimbangkan dan coba. Yang penting stop lossnya teman-teman bisa letak di bawah 36.500. Itu adalah area stop lossnya. Kalau untuk area demand yang benar-benar berada di area base price, ini area yang bagus, teman-teman. Area 37675 sampai 36.500. Kita lihat berapa persen dia bisa turun. Nah, ada kemungkinan besar 2% dia untuk turun. Jadi ketika dia turun sampai ke area demand kita, teman-teman jangan sia-siakan momentumnya untuk
koleksi saham ITMG. Untuk overall ITMG masih menarik. Yang penting ingat stop lossnya cukup di bawah 36.500. Kalau seandainya dia benar break 36.700, ya besar kemungkinan harga saham ini akan reverse dari tren bullish ke tren bearishnya gitu. Namun dengan area yang terbentuk seperti ini, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk kembali entry di saham ITMG ini gitu, oke? Nah, selanjutnya saham IATA kita lihat. Untuk IATA sendiri, teman-teman perhatikan saham ini sudah mulai menarik untuk kita cermati. Di sini teman-teman perhatikan dia tidak membuat new low baru setelah area ini. Teman-teman perhatikan dia tidak membuat new low baru. Namun setelah dia penetrate ke atas, dia mulai landai ke bawah. Di sini dia mulai landai ke bawah, namun dia tidak membuat lower low ya dari area ini. Jadi saham ini cukup menarik, teman-teman. Kenapa saya katakan menarik? Kalau teman-teman perhatikan, kita analisakan dulu. Nah, kita tarik channel trendline-nya. Nah, pasti teman-teman kalau saya tarik begini, kenapa kita tariknya begini? Karena sebelum ini, kita akan temukan ini area terdekatnya, teman-teman. Ini area terdekatnya. Kenapa nggak di sini? Karena nggak bisa untuk kita tarik. Dia nggak sinkron gitu. Dia nggak sinkron. Jadi untuk nariknya itu kita tariknya dulu dari sini, teman-teman. Dari high 1 ke high sebelumnya. Karena sebelum ini terbentuk, yang terbentuk di sini, teman-teman. Nah, ini fake outnya, makanya kita tariknya seperti ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia sudah mulai landing ke atas, tapi kalau seandainya teman-teman ingin entry cukup riskan karena teman-teman harus perhatikan juga saham ini adalah saham yang mempunyai volatilitas yang cukup gede ya. Saham ini mempunyai volatilitas yang cukup gede. Nah, kita tunggu dia penetrate ke bawah, kita tunggu dia nge-swing ke bawah, baru teman-teman bisa coba entry di saham IATA ini. Sebenarnya saham ini masih menarik. Kita lihat dulu untuk stop lossnya berapa kalau kita entry besok. Cukup gede, ada kalau sampai ke bawah sih cukup gede. Nah, ini areanya menarik teman-teman. Kalau teman-teman ingin coba entry, kita coba follow the trendnya ya. Kita coba follow the trendnya sebentar. Nah, kalau seandainya besok dia retrace masuk area ini, sebentar kita adjustment dulu. Nah, kalau seandainya dia masuk area ini, teman-teman bisa coba koleksi saham IATA nih. Gitu. Jadi area entry kita di 146 sampai 141. Stop loss-nya berapa persen ya? Kita lihat dulu. Nah, stop loss-nya jauh lebih terukur, teman-teman. Jadi stop loss-nya di 139 aja, jadi sebesar 4,5%. Nah, jadi untuk entry besok teman-teman perhatikan areanya itu 146 sampai 141. Kalau seandainya besok dia retrace, teman-teman boleh entry gitu, teman-teman boleh entry. Setidaknya dia akan kejar, kita lihat dulu. Kita lihat harmoniknya. Nah, dia bisa kejar 159 nih atau 160 penggenapannya. Kita lihat dulu. Kita sesuaikan dulu ya. Sorry. Nah, dia kejar 159. Jadi, teman-teman perhatikan area entry-nya ini ada di 146 sampai 141 untuk IATA. Secara overall, saham ini cukup menarik, teman-teman. Tinggal tunggu dia nge-swing ke bawah, baru teman-teman entry. Oke? Itu untuk IATA. Selanjutnya PTBA. Untuk PTBA sebenarnya tadi teman-teman perhatikan satu tick lagi dia kena area TP kita, ini udah terlihat jelas area supply kita. Jadi dia membentuk suatu shadow yang sangat panjang. Ini adalah tekanan jual yang cukup gede. Jadi kalau seandainya besok teman-teman perhatikan aja, kalau teman-teman ingin entry ya saya katakan wait and see dulu. Karena kita sudah pernah referensikan bahkan dari area bawah ini, teman-teman. Kita sudah pernah referensikan dari area bawah ini. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, lebih baik wait and see dulu. Dan kalau seandainya teman-teman sudah punya barangnya, teman-teman bisa hold. Yang pasti jaga-jaga dengan stop loss ya, jaga-jaga dengan stop loss gitu. Stop loss plus maksudnya jaga-jaga dengan trailing stop. Kalau seandainya besok dia breakdown ke bawah 4.300 ya lebih baik coba taking profit dulu gitu. Overall sih sebenarnya PTBA ini masih menarik, namun kalau untuk area entry dia sudah tidak menarik untuk teman-teman coba entry gitu. Itu aja untuk PTBA.
Selanjutnya kita lihat saham Wika. Untuk Wika sesuai forecast kita, teman-teman perhatikan dia retrace ke bawah, memasuki kembali area demand-nya, dan dia sudah mulai coba landing kembali ke atas. Nah, sekarang kalau teman-teman ingin entry, kita lihat dulu area daily-nya. Kita hapus dulu gambarnya ya, kita hapus dulu gambarnya. Di sini teman-teman perhatikan ada sebuah 3 candlestick yang dimana ini menjadi suatu pola candlestick 3 white shoulders ya. Ini menjadi suatu pola 3 white shoulders, dan kita adjustment dan kita coba follow the trendnya. Kita naikkan area demand kita di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Kita lihat untuk stop loss berapa persen ya dari sini. Nah, untuk entry teman-teman besok juga masih bisa lakukan di saham Wika ini karena dia secara overall masih menarik untuk teman-teman entry. Untuk stop lossnya sendiri kecil, misalnya teman-teman besok ingin open market entry, stop lossnya cukup di bawah 1000. Untuk TP kita lihat dulu, untuk TP-nya sebentar ya, kita lihat. Nah, setidaknya TP1 ada di 1060, teman-teman. Itu adalah TP1. Dan kalau seandainya teman-teman ingin hold jangka panjang, ini ada supply-nya di 1260. Ini ada area supply di 1260 gitu, oke. Jadi itu untuk Wika. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry besok, bisa-bisa aja kalau seandainya dia penetrate ke bawah, teman-teman masih bisa manfaatkan momentumnya untuk entry. Yang penting stop loss-nya cukup di bawah 1000 aja gitu. Itu untuk Wika. Selanjutnya saham terakhir yang akan kita bahas ada saham Friend. Untuk Friend sendiri, teman-teman perhatikan, saya post dulu gambarnya. Nah, sebenarnya harganya sudah mulai agak landai ke bawah ya. Dia sudah mulai landai ke bawah. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi besok, teman-teman masih bisa coba. Namun ingat spekulasi ya. Teman-teman, judulnya ini spekulasi, dan untuk stop loss sendiri cukup di bawah 92. Kalau seandainya besok dia benar-benar breakdown di bawah 92, ya lebih baik teman-teman coba cut loss dulu sahamnya gitu. Karena ini teman-teman kalau seandainya dia break 92, dia besar kemungkinan akan kejar area-area berikutnya, teman-teman. Sebentar ya, kita lihat. Nah, setidaknya dia akan kejar area ini. Jadi lebih baik teman cut loss dulu di 92, baru kita akan buyback lagi di bawah. Gitu. Oke, jadi itu aja untuk friend. Perhatikan area stop loss-nya cukup di bawah 92. Mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini, teman-teman. Semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi suatu referensi bagi teman-teman dalam minggu terakhir kita di minggu ke-3 ya, atau minggu terakhir di bulan Agustus ini. Jadi kembali saya ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, belajar bareng, trading bareng bersama kita, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi nanti. Nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.